Dahulu, saat Indonesia baru saja berhasil memperoleh kemerdekaan, masyarakat Indonesia sangat bergembira dan selalu menerapkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan ini membawa dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, karena dalam sila-sila Pancasila diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain, saling membantu, dan juga merasa bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam berbangsa dan juga bernegara. Seiring berjalannya waktu, kesadaran masyarakat akan nilai-nilai Pancasila mulai luntur. Contoh kasus dari lunturnya nilai-nilai Pancasila yaitu kasus penistaan agama yang merupakan contoh kasus dari sila ke-1, pelecehan seksual yang merupakan contoh kasus dari sila kedua, tawuran yang merupakan contoh kasus dari sila ketiga, korupsi yang merupakan contoh kasus dari sila keempat, dan sulitnya masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan bantuan sosial yang merupakan contoh kasus dari sila kelima. Beberapa kejadian di atas dapat terjadi karena masyarakat tidak benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka, sehingga tidak memiliki patokan dalam bertindak maupun berpikir, sehingga beberapa dari mereka tidak mengetahui mana tindakan yang bagus untuk dilakukan atau mana tindakan yang tidak bagus untuk dilakukan. Hal ini mengakibatkan krisis moral yang terjadi terutama pada generasi muda. Kehidupan sehari-hari generasi muda Indonesia kini jauh dari pedoman Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang semestinya dijadikan dasar dan pandangan dari segala aspek kehidupan. Namun realitanya, masyarakat terutama generasi muda saat ini belum maksimal dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam hidupnya. Padahal kita semua tahu bahwa generasi muda merupakan aset penerus bangsa ini. Contoh kasus lunturnya Pancasila sebagai dasar negara sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu munculnya kelompok radikal yang melakukan terorisme dan seringkali mengatasnamakan agama tertentu. Munculnya gerakan radikalisme membuktikan bahwa ada banyak sekali orang yang tidak memahami nilai dasar dari Pancasila. Kemudian juga dengan adanya sikap fanatisme terhadap suatu agama. Sikap fanatisme ini dapat berujung kepada sifat anarkis mempertahankan kepercayaan masing-masing yang merugikan orang lain, maka masuk ke dalam pelanggaran Pancasila. Karenanya, isu agama selalu menjadi isu yang sensitif untuk dibahas. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya jumlah kasus pengguguran kandungan atau aborsi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan melihat kasus ini, jelas bertentangan dengan nilai sila kedua. Seseorang yang melakukan aborsi tidak mempunyai moral yang baik karena malu dengan anak hasil perzinaannya, maka ia tega melakukan hal tersebut untuk menutupi aibnya. Selain itu, juga banyaknya kasus pelecehan seksual dan bullying yang terjadi di Indonesia. Lunturnya nilai Pancasila pada sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, contohnya seperti tawuran antar sekolah, banyaknya perilaku bullying, rasisme, serta diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak lagi dijadikan pedoman oleh para generasi muda. Padahal dalam butir Pancasila sila ketiga kita mengetahui bahwa kita hendaknya mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, kurangnya sikap nasionalisme dari masyarakat yang menyebabkan lunturnya kebudayaan dari dalam negeri akibat arus globalisasi. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya yaitu dalam melakukan musyawarah sering kali ditemukan orang yang memaksakan pendapatnya dan tidak menghiraukan pendapat orang lain. Hal tersebut dapat menimbulkan perkelahian antar sesama, sehingga musyawarah secara mufakat tidak akan dapat terlaksana. Contoh kasus lunturnya Pancasila sebagai dasar negara pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah banyaknya anak usia sekolah yang terpaksa putus sekolah dan menjadi anak jalanan atau terpaksa bekerja hanya karena biaya pendidikan yang bisa dibilang tidak murah. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran pada kalangan generasi muda. Ada beberapa faktor dan penyebab lunturnya nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu kurangnya pendidikan Pancasila. Generasi muda merupakan aset bangsa. Di dalam lingkungan sekolah, kita rasa pendidikan Pancasila masih sangat kurang. Nilai yang terkandung dalam Pancasila kurang menjadi perhatian penting bagi kalangan remaja, karena nilai-nilai Pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan.
Bahkan lebih parahnya lagi, belakangan ini remaja semakin mengarah kepada paham barat yang identik dengan hidup sebebas-bebasnya. Dan mereka seakan telah lupa memiliki dasar negara sendiri, yaitu Pancasila. Salah satu contoh penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contohnya yaitu kenakalan pada remaja. Kenapa kenakalan pada remaja ini termasuk ke dalam salah satu penyimpangan nilai-nilai Pancasila? Karena seperti yang kita tahu, Pancasila mengajarkan pada kita untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, memiliki rasa simpati dan empati, bersatu walaupun adanya perbedaan, dan tidak mengutamakan diri sendiri serta bersikap adil kepada sesama. Namun dalam realitanya, pada kehidupan kita saat ini masih banyak remaja yang melakukan kenakalan remaja tanpa merasa bersalah pada diri sendiri maupun keluarga dan negara. Dengan adanya globalisasi, maka generasi muda dengan mudah dan cepat mendapatkan segala informasi dari seluruh dunia. Informasi tersebut termasuk kebudayaan dan cara hidupnya. Karena kurangnya pengetahuan dan bimbingan, kerap kali remaja tidak mampu menyaring informasi yang mereka dapat dan tidak dapat berpikir secara panjang. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang berbau barat itu keren dan dijadikan panutan. Padahal budaya barat sangat tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Misalnya budaya mengenakan pakaian, kesopanan, cara hidup, dan lain-lain. Hal ini jika diteruskan, pasti akan menjadikan bangsa Indonesia semakin mengalami keterpurukan. Yaitu diperlukan antisipasi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Antara lain yaitu yang pertama, pendidikan agama harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia. Yang kedua yaitu pendidikan moral hendaknya dilakukan sedini mungkin agar membentuk generasi muda yang bermoral dan taat pada norma aturan. Selain itu, pendidikan Pancasila juga harus ditanamkan sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda untuk membangkitkan semangat Pancasila.